malam ini akan dipersembahkan oleh Romo Antonius Andri Atmaka OMI. Adapun intensi doa malam ini mendoakan kebahagiaan abadi dan kedamaian abadi bagi Bapak Suhandi, Ibu Meliana, Yohanes Gaukengsi, Tresia Suharti, Maria Hengkan Suan, Yosep Go Kailak, Yosep P. Bunji, Bernadette P. Swikim, Marius P. Chong Hian, Antonius P. Chong Ti, Theodorus P. Chong Heng, David P. Ancuan, Maria P. Mauhui, Agustinus P. Chong Kim, Cecilia Lani P. Liang Hui, Yosef Hadi Go Keng Hua, Antonius Po Hua Kia Hua, Yusuf Haryanto Kwik Hong Jin, Martinus Iman Purhadi, Niko Yohanes Gumarus, Xiao Han Leong, Yopi, Ngang Tiat Fat, Pang Ching Yong, Paulus Chi Chun Fat, Bruder Florentius, Bruder Hermanus, Xian Hui, Antonius Kwa Anghuat, Sophie Yulia Tan Inhua, Franciscus Chang Kok Chai, Vincentius Austin, Sutanto Wigdakdo, Lucia Imeda Handono, Tes Handono, Yohanes Harsono, Cecilia Rita Harsono, Linus Xiao Aloy, Marta Buncit Siat, Margareta Xiao, Maria Virginia Yulia Agnes, Merkianus Saikat, Min Gahana, Marica Saikat, Yedit Saikat, Martin Rompas, Adolfin Rompas, Joseph Sibeler, Lucy Gunawan, Ferik Saikat, Tony Saikat, Rifki Budianto, Margareta Herdina, Elizabeth Utami, Immanuel Chong, Lee Chin Yin, Mio Kim Hin, Teddy Gunawan, Ed Sik I, Il Po Kwang, Teo Ge Eng, Il Kim Soang, Lee Min Chin, Lee Kong, Liao Supo, Pek Kong San, Lim Ka Chuan, Pek Teng Im, Chua Siu Yong, Pek Ngak Tek, Pe Dijono Kus Majadi, Lai Hong Xian Susianti Sulaiman, Lai Keng Susian, Lim Tian Bit Sutina Tasum, Pek Tong Heng Peter, Kwek Kong Hak, Kwek Jin Chui, Ku Po Hua, Kwek Chao An, Lai Su Chiu, Kwek Wu Heng, Kwok Bang Hiang, Kwek Sun Heng, Kwek Chi Heng, Alexandra, Chua Siak Chiang, Peter Kwas Gok Sui, Bambang Wijono, Leonardus Geri, Paulus Irene Cahyadi, Weni Kohan, Winarti Lamri, Cha Suke, Suwandi Hadiwijaya, Maria Dinawati, Lim Apit, Lok Chai Tong, Yap Kui Jin, Sukianto, Suryati, Cha Honfi, Mariana, Musbangga Losarim, Fawati, Lee Ki Chun, Angan Gojal, Dewi Gojal, Anastasia Ave Maria Gojal, Darwin Gojal, Wanti Gojal, Lim Teng Yok, Mariani Tanu, Yohanes Laurentius Suhianto, Lim Lai Chiang, Kiat Nana, Teresia Sumiati Wijaya, Kiat Siok Hwa, Chu Chong Min, Bun Wan Kiao, Laurentius P. Chong Ti, Supina, Oi Meice, Matius Effendi, Heti Saikat, Lo Tengbing, Laurentius Joni, Mary Tan Uice, Yosafat Hermansyah, Leder Fauji Setiawan, Chua Cipto, Tan Kianbi, Siadenio, Suwanto, Linawati, Bong Inin Chin, Tio Mei Chong, Teddy
Laswardi, Sugiman Hanjoyo, Endang Tejawiguna, Sulistyo Wijoyo, Emmanuel Chong, Suryono Notoro Raharjo, Kwan Chong Pi, Tan Chin Hyok, Edi Kurniawan, Lim Kiam Bi, Oi Beng Nyo, Itsui, Ek Chuan, Alexander Andi Sunario, Lukas Harjanto Hadiwijaya, Elizabeth Sunsiwati, Joakim Husni Bunawi, Felicitas Bundrini, Sudiatmaja Chandra, Pamadu Sumantri, Albertina Baptista Meliana Contesta, Regina, Sukanto, Monggolo, Surya Salim, Lileni, Agustina Lasimun, Sutarmin, Tan Meilui, Bernardus Bidiawan Solihin, Yosep Suwandis Yusuf, Yosefin Sumiarsi Yusuf, Setiawan Dharma Wangsa, Yosep Gani Haryanto, Abraham Wong Witnyuk, Lee Seng Chuan, Gan Keng Bi, Wilhelm Rusli, Sri Lusiarti Rusli, Erna Wijaya, Tan Pak Nyo, Marcel, Marcella, Roni Umboh, Jumi Derahap, Yohanes Arif Rimba, Opa Rimba, Rusli Mulyadi, Endrawati Ali, Franciscus Debianto Gunadi, Gregorius Max Monandar, Magdalena Rumiati Nata Parwata, Antonius Hasan Gunadi, Ana Luwiyati, Joakim Suti Jan Ali, Grace Wira Saputra, Pui Kim Chun, Pui Jin Kui, Pui Siat Chin, Paulinus Chandra, Lucina Pata, Lim Leng Pi, Tan Gau Nyo, Chan Hin Nyo, Yosef Sudirofong, Andrian Listanto, Fong Kap Kiao, Li Indra Dewi, Ailin, Alphonse Suyatnanda, Benedictus Lee Sui Hong. Bapak Ibu, nanti setelah homili Romo akan mendoakan orang-orang yang akan kita doakan pada malam ini, dan Bapak Ibu boleh memegang foto Bapak Ibu dan diarahkan ke kamera handphone atau laptop seperti ini, dan nanti akan didoakan oleh Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai dan mengikuti misa pada malam ini. Dan misa pada malam ini akan diawali dengan lagu pembukaan. Silakan, Si Susan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk tahta suci Tuhan. Masuk tahta suci Bapa kita. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk tahta suci. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat suara
hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi kita, mengenangkan arwah saudara-saudari kita yang telah berpulang mendahului kita. Saya saat ini berada di Kapel Santo Eugenius de Massenot, Paroki Tarakan. Kapel ini di bawah Gereja Santa Maria Immaculata, Tarakan. Dan pada malam hari ini menjadi kesempatan yang sangat istimewa untuk kita semua dapat merayakan Ekaristi secara virtual dalam rangka kita membawa dalam doa, dalam Ekaristi orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan sejarah hidup kita. Hampir 2 tahun ini kita bergumul dengan COVID dan masih belum tuntas. Dan kita sungguh-sungguh dihadapkan kepada kenyataan bahwa kita ini manusia yang begitu lemah. Kita ini manusia yang begitu rapuh. Banyak hal yang boleh dikatakan selama ini menjadi jaminan kekuatan kita menghadapi COVID ini seperti tidak ada gunanya lagi. Hancur dan berantakan. Semua rencana baik kita alami dalam sekejap bisa hilang. Saudara-saudari kita yang kita cintai, yang kita kenal baik, bisa berturut-turut dalam jangka waktu yang sangat singkat meninggalkan kita, mendahului kita menghadap Tuhan. Sungguh saya sendiri merasa selama masa pandemi ini betapa saya ini amat kecil, amat rapuh, dan tanpa rahmat Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka selain kita sudah menyebutkan tadi semua yang ingin kita doakan, marilah kita juga mengingat semua yang meninggal karena pandemi ini, karena COVID. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Baik yang di Indonesia maupun di negara lain. Karena memang seluruh dunia. Maka mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita dengan segala kerendahan hati menyadari dan mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Juga atas nama saudara-saudari kita yang sudah berpulang mendahului kita, marilah kita mohon belas kasih Tuhan untuk mereka, seandainya mereka masih membutuhkannya.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. Dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menuntun kita semua akhirnya masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Tuhan, kami. kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Kami tahu, jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku.
Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Ya Tuhan, Tuhan. dengarkanlah doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Marilah kita sejenak merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Keduanya menekankan bahwa pada saat kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman baru bagi kita di surga yang bukan buatan tangan manusia, tetapi tangan Allah sendiri. Dan Yesus dalam Injil Yohanes tadi menegaskan hal itu. Pada saatnya ketika rumah yang disiapkan oleh Yesus untuk kita sudah selesai, kita semua akan dijemput untuk pergi ke sana. Bagi saya,
kutipan Injil yang tadi kita dengar, itu sungguh-sungguh satu janji Tuhan yang amat sangat meyakinkan untuk kita manusia. Yang meskipun kita tahu semua kita nanti akan pulang ke rumah Tuhan, meninggalkan dunia ini, kita tetap merasa takut, kita tetap merasa khawatir, kita tetap merasa kalau bisa jangan sekarang, kalau bisa nanti-nantilah. Kita tidak siap kalau kematian itu datang. Apalagi datangnya tiba-tiba. Itu semua mengakibatkan kita merasa takut, cemas, berhadapan dengan yang satu ini. Meskipun kita tidak bisa menghindarinya. Sabda Yesus yang tadi kita dengar, sungguh-sungguh memberikan sebuah jaminan bahwa di sana disediakan tempat tinggal. Dan di situ, di tempat tinggal itu, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Saya seringkali bertanya kepada umat, surga itu tempat berkumpulnya orang hidup atau orang mati? Spontan banyak yang menjawab, surga itu tempat berkumpulnya orang yang sudah mati. Lalu saya bertanya lagi, apa bedanya kalau demikian surga dengan kuburan? Kuburan tempat orang mati berkumpul. Lalu surga juga tempat orang mati berkumpul. Bagi saya, surga adalah tempat berkumpulnya orang hidup, bukan orang mati. Karena di hadapan Tuhan tidak ada kematian. Di hadapan Tuhan hanya ada kehidupan. Dan itu semua, iman akan kehidupan itu dimulai, dinyatakan oleh Yesus. Melalui wafatnya, Yesus kemudian dikuburkan. Dia masuk ke alam maut yang oleh orang zaman itu dibayangkan sebagai makhluk yang namanya Sheol. Dia mencaplok semua yang dikuburkan. Di sana hanya kegelapan. Di sana tidak ada terang. Di sana tidak ada kehidupan. Maka Yesus yang bangkit, dia telah mengalahkan kematian. Dia telah mengalahkan Sheol. Dia telah mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus itulah titik tolak bagi kita semua yang percaya kepadanya untuk masuk kehidupan kekal, untuk masuk kehidupan abadi. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Dan engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan aku menyerahkan kepadamu kunci pintu alam maut." Kita selama ini membayangkan
Santo Petrus itu membawa pintu surga. Padahal Yesus mengatakan, kepadamu aku serahkan pintu alam maut, kunci pintu alam maut. Jadi yang dibayangkan adalah gereja yang diwakili oleh Santo Petrus, batu karang, dipakai oleh Yesus untuk menutup pintu alam maut. Pintu Sheol ditutup oleh batu karang Petrus, yaitu gereja. Dan Petrus inilah yang memegang kuncinya. Gereja inilah yang memegang kuncinya. Maka oleh Yesus, gereja diberi kuasa untuk mengampuni atas nama Tuhan, melepaskan atau mengikat. Oleh karena itu, semua yang telah percaya kepada Yesus, semua yang telah dibaptis, mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam alam maut. Karena alam maut sudah ditutup. Dan mereka yang sudah masuk sebagai anggota gereja tidak lagi bisa disedot oleh alam maut. Mereka semua diarahkan masuk ke surga. Surga sendiri saya yakini sebagai tempat yang tidak ada pintunya. Pintu surga kalau ada selalu terbuka, tidak pernah ditutup. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang maha kasih, Allah yang mencintai, Allah yang maha rahim. Kalau Allah yang maha kasih, mosok dia menutup pintu, orang tidak boleh masuk. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau ada orang yang masih punya dosa, meskipun sudah dibaptis, apakah dia juga masuk surga? Nah, gereja Katolik mempunyai keyakinan ada satu tempat yang disebut dengan api pencucian. Di tempat inilah jiwa-jiwa yang ketika dia meninggal masih membawa luka, masih membawa noda, dan belum dibersihkan, belum diampuni. Dia seringkali digambarkan dalam kitab suci, ada yang meratap dengan kertakan gigi. Kertakan gigi. Itulah orang yang sedang menyesali apa yang salah yang dibuatnya saat di dunia ini. Dia tidak bisa memperbaiki lagi kesalahannya, tapi dia juga tidak berani masuk ke dalam surga meskipun pintunya dibuka. Kenapa? Karena dia masih punya pakaian yang kotor. Jiwanya belum bersih. Saya selalu memakai perumpamaan orang yang diundang pesta perkawinan. Sudah bersolek, pakai pakaian bagus, naik mobil, di tengah jalan banyak kempes. Harus ganti ban. Keluar mobil, hujan. Bisa dibayangkan. Ganti ban, kehujanan. Bagaimana bentuknya? Sudah wangi-wangi, tapi karena kehujanan, keringatan, akhirnya semua dandanan kacau. Apakah akan tetap pergi ke pesta perkawinan? Boleh saja. Tuan rumah tidak akan menolak, karena ini sahabat atau keluarga. Tetapi
untuk masuk ke dalam pesta dengan pakaian yang kotor dan bau, orang ini pasti merasa tidak nyaman, malu, enggan, segan, akhirnya pulang saja. Inilah jiwa yang ada di api pencucian. Gambarannya seperti itu. Dia mau masuk ke surga, tidak berani, merasa tidak pantas. Masih ada noda, masih ada dosa, masih ada kekurangan yang belum dibereskan. Namun juga nggak bisa kembali ke dunia karena tubuh biologisnya sudah menjadi tanah. Lalu bagaimana? Disinilah gereja mempunyai keyakinan persekutuan orang hidup dan orang mati. Gereja membutuhkan doa-doa orang kudus di hadapan Allah. Gereja yakin masih atau sudah ada orang-orang suci yang pantas kita mohon doanya, seperti Bunda Maria, Santo Santa. Kita bisa minta tolong mereka mendoakan kita yang masih di dunia ini. Sebaliknya, ada juga jiwa-jiwa di api pencucian yang masih membutuhkan doa-doa kita yang di dunia ini. Bahkan ada yang minta supaya dibuatkan doa silih supaya dia diampuni atau supaya dia dibebaskan dari beban dosa yang masih dipikulnya. Doa silih itu antara lain melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Maka di dalam setiap perayaan Ekaristi, kalau Bapak Ibu memperhatikan, dalam doa syukur agung selalu didoakan untuk jiwa-jiwa yang sudah berpulang. Jiwa-jiwa yang sudah kembali, tetapi belum berani masuk ke dalam kemuliaan Tuhan karena masih ada noda-noda yang perlu dibersihkan. Disitulah kita merayakan setiap tanggal 2 November atau selama masa bulan November ini, Hari Arwah. Mengenangkan mereka yang telah mendahului kita. Kita mendoakan mereka supaya mereka dibebaskan dari beban-beban, penyesalan-penyesalan, supaya mereka tidak lagi giginya bergertak, sehingga penyesalan mereka kemudian membuat mereka siap untuk menerima kerahiman Allah masuk dalam kemuliaan. Kalau mereka sudah dalam kemuliaan bersama dengan Allah, kita mohon mereka berkenan untuk mendoakan kita. Supaya kita setia sampai akhir. Maka kalau Bapak Ibu mendengar berita duka, Anda lebih suka memakai istilah telah dipanggil menghadap Tuhan atau telah berpulang kepada Tuhan. Saya lebih suka memakai istilah berpulang karena kita ini kembali kepada asal-usul kita. Kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita pulang ke rumah kita yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Maka semestinya kita tidak perlu menjadi selalu takut. Kita boleh takut kalau kita tidak siap. Kalau kita masih mempunyai banyak beban, banyak noda yang perlu dibersihkan. Tetapi ketika kita merasa bahwa tidak ada sesuatu ganjalan yang perlu kita khawatirkan atau takutkan,
kita harus selalu siap untuk datang, pulang, setelah kita menyelesaikan seluruh perjalanan hidup kita. Pada akhirnya, yang paling penting memang bukan panjang atau pendeknya umur. Yang menentukan adalah mutu hidup kita. Yesus hanya hidup 33 tahun dan dia hanya berkarya selama 3 tahun. Tapi 3 tahun itu amat sangat bermutu sehingga berkat Yesus dunia diubah, dunia diselamatkan. Berkat Yesus dunia diperbaharui. Hidup yang bermutu itulah yang akan kita bawa kembali. Semoga saudara-saudari kita yang malam ini kita doakan, kita kenangkan, mereka juga sekarang boleh mengalami damai abadi dalam Tuhan. Amin. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Allah yang mencintai kita dan ingin kita semua selamat bahagia bersamanya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, khususnya semua arwah yang kita doakan dalam intensi misa dan arwah semua orang yang kita cintai. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar dalam perjalanan hidup kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami, karena kasih-Mu. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Doakan anak-anak bayi yang diaborsi. Semoga kasih karunia Allah dilimpahkan kepada mereka dan mereka boleh masuk di dalam kemuliaannya dan semua yang terlibat di situ mendapatkan pengampunan. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan juga semua pastor, biarawan-biarawati yang meninggal karena COVID. Semoga kerahiman Allah dianugerahkan kepada mereka dan mereka boleh masuk ke dalam kemuliaan Bapa di surga. Kami mohon. kabulkanlah doa kami. Marilah sekarang kita tunjukkan saudara-saudari kita yang akan kita doakan. Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Rahim, pandanglah kami semua yang saat ini mengenangkan orang-orang yang kami cintai, yang pernah ambil bagian dalam hidup kami. Mereka telah Kau utus untuk menjadi bagian kami. Mereka telah Kau utus untuk mencintai kami masing-masing. Mereka telah Kau utus untuk mendampingi ziarah hidup kami di dunia ini. Kini mereka telah berpulang ke hadirat-Mu. Terimalah mereka Tuhan. Tunjukkanlah rahmat pengampunan-Mu bagi mereka yang masih membutuhkan belas kasih-Mu. Biarlah mereka membuka hati untuk didamaikan dengan Engkau Allah yang Maha Rahim. Semoga Ekaristi yang kami rayakan pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi mereka semua untuk dengan hati penuh sukacita masuk ke dalam perjamuan surgawi bersama-Mu. Bunda Maria, para kudus di surga, doakanlah saudara-saudari kami ini. Tariklah mereka ke hadapan Allah, ke hadapan Yesus, tempat setiap dosa diampuni, setiap hati dimurnikan, setiap jiwa dibersihkan. Demi kemuliaan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepadamu. Dan terimalah semua saudara yang kami doakan dalam Ekaristi malam hari ini. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita haturkan persembahan. Kami bawa seluruh hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Engkau Allah Bapa yang begitu mengasihi kami terlebih dahulu. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu, lebih-lebih persembahan jiwa-jiwa saudara kita yang telah berpulang, berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan
kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama semua orang kudus yang selalu doa-doa yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini, yang dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Paulinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang pada malam hari ini kami doakan dalam Ekaristi ini yang telah menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang serupa dengan putra-Mu dalam kematian dapat menjadi satu dengan Dia di dalam kebangkitannya. Ketika Dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau, Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau dengan tiada hentinya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah. Kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah membiarkan kami terpisah daripada-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan, Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kita masuk hidup yang kekal. Amin. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam rohaku, di dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kehadiran-Mu secara sakramental dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak dapat menghadiri Ekaristi dengan berkumpul secara langsung di seputar meja sabdamu dan meja Ekaristimu, kami tetap merasakan kehadiran-Mu. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui Engkau, kami akan sampai kepada Bapa. Yesus, Engkaulah roti hidup, bekal rohani perjalanan kami. Jangan biarkan kami terpisah daripada-Mu, Tuhan. Supaya dengan menyambut Ekaristi Kudus-Mu, kami senantiasa diberi kekuatan untuk melawan semua godaan dan kejahatan yang selalu mengincar kami. Yesus, roti kehidupan, anugerahilah kami masing-masing hidup-Mu yang memampukan kami memancarkan cinta Allah kepada dunia. Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Marilah bersatu dalam doa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami
yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Demi Yesus Kristus, Putramu penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Berkat dulu atau ada pengumuman? Shalom, selamat malam Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih kepada Romo Antonius Andri Atmaka OMI yang telah memimpin misa malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Romo Andri, Romo sehat selalu, serta karya pelayanannya selalu diberkati. Beberapa pengumuman malam hari ini. Pertama, PD online PD PKK Trinitas akan diadakan kembali pada tanggal 17 November 2021. Pewartaan akan dibawakan oleh Romo Alexius Widianto PR dengan tema Purgatorium. Kedua, umat dapat mengirimkan wujud doa melalui WhatsApp dan akan didoakan dalam setiap PD online, dan informasi lebih lanjut akan diberitahukan melalui grup WhatsApp persaudaraan dalam Yesus. Ketiga, bagi umat yang baru pertama kali hadir di PD PKK Trinitas secara online malam hari ini, bisa mengangkat tangannya. Baik, terima kasih. Kiranya dapat hadir kembali pada PD yang akan datang. Keempat, umat yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp persaudaraan dalam Yesus, silakan menginformasikan nomor handphone melalui privately chat ke penerima tamu. 5. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semua, Bapak Ibu yang terkasih, semua tim PDPKK Trinitas yang sudah melayani malam hari ini, semoga berkat kasih Kristus senantiasa buat kita semua. Sampai berjumpa kembali di PD online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman malam hari ini. Terima kasih. Sebelum berkat penutup, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah mengundang saya untuk merayakan Ekaristi secara online ini. Ini juga misa online saya yang pertama. Masih canggung dan bingung, terutama berdialog dengan umat yang berjauhan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu juga sarana ke depan kita bisa berjumpa dalam doa. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan Putra Tunggalnya, Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Amin. Amin. Semoga bagi kita yang masih hidup, Dia mengampuni dosa-dosa, dan bagi semua yang telah meninggal, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Amin. Amin. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Amin. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus
turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan satu buah lagu yang kita bersyukur karena kita punya sobat yang setia. Kita punya Allah yang luar biasa. Namanya siapa? Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya minta para prianya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Para wanitanya saja. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Sama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan berfoto bersama. Silahkan yang tukang foto siapa? Silahkan yang mau yang akan foto siapa? Petugas? Ko Cipto? Jangan lift dulu. Pak Ardi bisa bantu foto, Pak Ardi? Oke, sebentar ya. Satu, dua, udah 2 lembar sudah selesai. Sudah selesai Pak, nggak berasa. Sudah 2 lembar. Kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, Andre. Terima kasih Romo Andri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam misa